Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasman Nazar SIMH. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UM Sumatera Barat dan saya bergabung di Fakultas Hukum UM Sumatera Barat terhitung sejak 10 September tahun 2018. Adapun pada kesempatan kali ini saya ditunjuk sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Hukum Bisnis Digital, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi untuk bidang perdata. Dan tentunya dalam mata kuliah Hukum Bisnis Digital ini merupakan turunan dari mata kuliah pada Hukum Bisnis di semester 3, yang mana pergerakan dari dunia bisnis saat ini bukanlah hanya yang bergerak secara konvensional, tapi sudah bertransformasi menjadi sistem digital. Nah, maka dari itu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah untuk memberitahukan, menyampaikan informasi kepada para mahasiswa khususnya, yakni bagaimana kedudukan dari praktek bisnis digital yang berkembang saat ini di Indonesia. Nah, mungkin beberapa contoh dalam bisnis digital yang berkembang saat ini seperti penggunaan mobile banking, kemudian penggunaan media dalam kegiatan pasar saham, kemudian penggunaan dompet digital, sampai kepada kedudukan pinjaman online sebagai sesuatu hal yang sangat marak pada dekade ini. Nah, maka dari itu saya perlu jelaskan sedikit deskripsi tentang mata kuliah Hukum Bisnis Digital ini, yakni selain adanya pembahasan tentang subjek hukum, objek hukum, kita juga akan membahas tentang bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam kegiatan bisnis digital yang ada saat ini di Indonesia. Nah, tentunya dari bisnis digital yang berkembang saat ini masih banyak tumpang tindih terhadap aturan ataupun regulasi yang bisa dikaitkan sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa di dalam bisnis digital. Nah, sebelum kita masuk kepada konteks penyelesaian bisnis tersebut, kedudukan dari subjek hukum bisnis digital pun ini juga agak sedikit berbeda dengan kegiatan bisnis secara konvensional. Karena kalau kita mengetahui pada mata kuliah hukum bisnis secara konvensional, adanya subjek hukum itu orang perorangan dan badan hukum, di dalam bisnis digital itu juga memiliki poin yang sama, tapi secara deskriptifnya, subjek hukum tadi itu bergerak disesuaikan lagi dengan kedudukan para pihak ini dalam mengadakan suatu perikatan hukum. Nah, kalau dahulunya kita mengetahui tentang sewa menyewa, kemudian jual beli, harus adanya pertemuan secara tatap muka antara penjual dengan calon pembeli. Artinya saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi kedudukan dari para penjual dengan para pembeli tersebut harus bertatap muka dalam pelaksanaan transaksinya itu. Tapi pada saat ini sudah banyak orang-orang, masyarakat yang mempergunakan layanan seperti Shopee, Tokopedia, ataupun semacamnya untuk berkegiatan dalam transaksi perbelanjaan yang berbasis digital. Nah, maka dari itu, dari poin pentingnya kedudukan bisnis digital saat ini memang adalah mempermudah masyarakat, tapi sayangnya juga banyak kepahaman masyarakat yang masih rendah di dalam konteks bisnis digital saat ini. Inilah yang banyak mengakibatkan bentuk-bentuk persoalan hukum di dalam bisnis digital yang berkembang saat ini. Contoh, adanya kesulitan bagi masyarakat kita untuk membedakan pinjaman online yang merupakan lembaga resmi ataupun yang pinjaman online merupakan ilegal. Nah, hal ini juga akan berbanding lurus dengan kedudukan para subjek hukum ini ketika mereka ingin membutuhkan kepastian hukum terhadap bagaimana hak mereka sebagai konsumen
yang nantinya bisa saja untuk masuk kepada tahap non litigasi untuk menyelesaikan sengketanya, dan bisa juga untuk masuk kepada tahap litigasi dalam proses penyelesaian sengketanya. Nah, sebetulnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun lembaga-lembaga yang sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa, di OJK sendiri sebagai wadah yang menaungi untuk melindungi segenap kepentingan dari para pelaku usaha dan para konsumen yang bergerak dalam kegiatan sektor jasa keuangan. Mereka juga harus menyediakan sebuah lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, yaitu salah satunya itu adalah LAPSSJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, tidak hanya yang berkaitan dengan lembaga perbankan, tapi dalam kegiatan non perbankan pun OJK juga tetap berperan untuk mengawasi melalui divisi pengawasan di OJK itu sendiri, serta nantinya bisa saja masyarakat untuk mengambil alternatif penyelesaian sengketa itu melalui LAPSSJK. Nah, maka dari itu, capaian dari pembelajaran mata kuliah hukum bisnis digital ini memang mutlak adalah untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana transformasi dunia bisnis yang ada saat ini, sehingga nantinya kegiatan bisnis digital itu memang bisa dipahami sebagai salah satu wadah untuk berinteraksi, khususnya antara pembeli dengan penjual, kemudian antara debitur dengan kreditur, tapi ini sudah tidak lagi dilakukan secara konvensional. Namun ini dilakukan melalui media digital yang nantinya juga harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk flashback kembali tentang materi kuliah kita, yaitu dalam ruang lingkup bisnis digital, tentang subjek bisnis digital sampai kepada objek, dan nantinya juga akan berlanjut kepada bagaimana penyelesaian sengketa bisnis digital. Nah, walaupun saya yakin Bu Usnina kemarin dari ya, Bu Hermalinda dan kawan-kawan yang ikut dalam proses studi lapangan sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak OJK, BEI, serta KISI Sekuritas waktu itu. Tapi rasanya secara objektivitas dalam realisasi penegakan hukum dalam bisnis digital saat ini itu masih banyak pertanyaan dan tanda tanya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tersebut, saya ingin ajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mengkaji kembali tentang kedudukan subjek bisnis digital. Nah, kalau kita melihat pada secara umumnya, subjek hukum ada dua, ya, naturally person dan right person. Naturally person adalah orang per orang atau individu, yang kedua adalah right person atau badan hukum. Nah, seyogyanya dalam kegiatan bisnis digital saat ini tidak hanya orang per orang yang digunakan sebagai subjek dalam kegiatan bisnis digital, tapi ada kalanya keterlibatan sebuah badan usaha untuk membantu penyelenggaraan kegiatan bisnis digital saat ini dalam membantu para konsumen untuk jadi lebih mudah, baik itu dalam kegiatan sektor jasa keuangan ataupun non sektor jasa keuangan. Nah, mungkin bagi Mahen dan kawan-kawan sudah cukup paham lah dengan kegiatan bisnis digital yang berkembang saat ini. Contoh seperti berbelanja online, ya, kemudian pinjaman online, ya. Tapi saya yakin di dalam kelas ini nggak ada kok yang sebagai konsumen dari pinjaman online. Dan kemudian masih ada lagi yang berkaitan dengan pasar saham. Nah, tapi di luar daripada itu semua, kita harus pahami keberadaan dari subjek bisnis digital yang biasanya kita hanya mengenal dua pihak, yaitu naturally person dan right person. Di dalam kedudukan bisnis digital itu akan ada percampurannya, itu adalah orang sebagai konsumen, ya, kemudian badan usaha seperti CV, firma,
PT ini menjadi penyedia jasa. Nah, kalau kita melihat pada konsep yang dua ini, orang perorangan bisa sebagai konsumen, bisa juga bertindak sebagai pelaku usaha. Nah, mungkin bagi Bu Ernalinda dan kawan-kawan masih ingat lah dengan sebutan yang namanya perusahaan startup, ya, perusahaan startup. Perusahaan startup ini kan hanyalah penamaan secara versi milenialnya, Bu Rusmita. Sebetulnya kalau artikan perusahaan startup itu adalah perusahaan rintisan, perusahaan baru digarap. Tapi dengan bahasa tersebut orang-orang lebih banyak mengidentikan kegiatan dari perusahaan startup itu adalah perusahaan yang bergerak dalam ruang lingkup bisnis digital. Nah, tapi kalau kita melihat pada sisi orang atau natural person tadi, artinya kedudukan pelaku usaha itu bisa saja dia untuk bergerak secara sendiri atau membentuk sebuah komunitas bersama rekan-rekannya yang mana nantinya bisa saja dibentuk badan usaha berbentuk CV atau firma. Contoh, mungkin Bida dan kawan-kawan tahu dengan aplikasi Tuang Guru, ya, itu kan adalah bergerak bukan dalam sektor jasa keuangan, tapi Ruang Guru itu memberikan kesempatan bagi orang-orang, khususnya siswa-siswa di tingkat SD, SMP sampai SMA, mereka untuk belajar melalui media digital saja. Artinya, keberadaan dari Ruang Guru itu bisa saja dikategorikan sebagai pelaku dari bisnis digital. Nah, jadi sebetulnya sektor dalam bisnis digital itu cukup banyak. Nah, mungkin Bang Yoga dan kawan-kawan memahaminya, yang masuk bisnis digital kan hanya pinjaman online, ya, hanya pasar saham. Tapi kalau kita bergeser lagi kepada sektor jasa keuangan, masih banyak juga yang kita menggunakan media digital. Contoh, ketika Bu Rusmita belanja atau makan lah di salah satu plaza di Kota Bukit Tinggi ini, ya, kemudian tidak bawa dompet, ya, tidak bawa uang, tapi membawa handphone. Di dalam handphone Bu Rusmita itu ada BRI Mobile. Apakah bisa itu dijadikan sebagai alat ganti bayar dalam kegiatan bisnis? Bisa. Dengan mempergunakan QRIS ya? Apa kepanjangan dari QRIS itu Bu Rusmita? Atau mungkin penganut agama Kota Bengkulu udah pakai juga sistem QRIS? Respon kode Indonesian Standard. Indonesian Standard. Karena adalah RIS belakangnya. Nah, dari konteks tersebut, ya, artinya setiap orang, setiap badan usaha itu bisa saja untuk berkecimpung dalam kegiatan bisnis digital. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu kalau kita mengkaji dari sektor-sektor yang banyak digunakan dalam ruang bisnis digital saat ini. Pertama, perbankan, ya. Contohnya seperti yang saya sampaikan kepada Bu Rusmita barusan, ya, penggunaan QRIS, ya. Atau penggunaan mobile banking itu untuk berbagai macam transaksi. Bahkan sekarang tidak hanya berkaitan dengan pembayaran dalam kegiatan berbelanja. BRI Mobile atau mobile banking tersebut juga dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran tagihan dalam online, ya, atau dalam berbelanja online mempergunakan virtual account, ya. Kemudian dalam bentuk lainnya lagi untuk dipergunakan pembelian pulsa, pembelian paket, kemudian token listrik, ya, kemudian pembayaran tagihan PDAM ataupun semacamnya. Jadi memang tidak salah saat ini kalau orang menyatakan smartphone itu sebagai media segala sesuatunya dalam kehidupan. Memang benar, ya. Karena dunia dalam genggamanmu. Nah, persoalannya kan sekarang banyak yang pengguna smartphone ini yang kurang smart. Betul tidak? Betul tidak? Nah, dari kondisi tersebut artinya kita yang belajar hukum ini harus memahami bagaimana fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh, kalau kita berbicara masalah konvensionalnya, Bu Rusmita sebagai orang lembaga peradilan,
Apa beda antara pembiayaan konsumen dengan leasing? Pembiayaan konsumen dengan leasing. Barangnya apa? Ada jaminan barangnya gitu. Ada jaminan barangnya. Ya. Mungkin bisa lebih dikeraskan Bu? Karena bisa Kalau untuk pembiayaan itu biasanya ada jaminan barangnya. Oke. Nah, kalau untuk leasing itu barang itu dipinjamkan gitu kan Pak, dengan bayar tagihan setiap bulannya. Oke. Dinda? Apa beda antara pembiayaan konsumen dengan leasing? Pak Muhammad Yoga Septian? Pembiayaan konsumen beres pinjaman dana. Pinjaman dana. Misalnya kayak sebelum kita punya motor PKB kita, Oke. terus sekarang kita ajukan seperti pengadaan PKB, Pak. Oke. Kalau leasing? Isi juga ada pinjaman dana, juga ada kayak pembelian motor baru, Pak. Motor di PKB ditahan dulu. Oke. Dua jawaban. Putih. Punya pendapat lain? Antara leasing dengan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen itu lebih ke untuk membeli aset untuk sebagai usaha. Kalau leasing itu menggunakan aset tersebut untuk disewakan. Dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Iya. Oke. Baik. Udah sebetulnya hampir sama dari apa yang dijawab oleh tiga kawan-kawan tadi. Sebetulnya antara pembiayaan konsumen, misalkan Pak Yoga butuh 1 unit mobil Avanza, ya. Kemudian berurusan dengan orang adilan, katakanlah adilan ya. Nah, dari adilan tersebut dia akan mencari pihak dealer yang akan bisa membantu pengadaan objek yang dimintakan oleh Pak Yoga. Katakanlah Isan sebagai orang dealer ya. Adil sebagai orang adilannya. Nanti komunikasi tersebut Pak Yoga tidak akan berurusan dengan Isan, ya. Tapi hanya akan berurusan dengan Adil sebagai pihak dari adilan. Tapi ketika telah pelaksana bentuk kesepakatan antara para pihak ini, antara Pak Yoga dengan Adil, artinya yang hubungan antara Adil dengan orang dealer itu sudah dibayar lunas terhadap unit 1 mobil Avanza tadi. Berarti siapa yang masih berutang? Antara Pak Yoga kepada Adil sebagai orang adilan. Kesalahan banyak pemahaman bagi masyarakat kita, mereka memahami bahwasannya ini masih ada keterkaitan dengan pihak dealer. Itu satu. Tapi kalau konsep yang lainnya, leasing atau sewa guna usaha, itu adalah tetap mencari sebuah unit kendaraan atau unit yang dibutuhkan dalam kegiatan berusaha, tapi ada jangka waktunya, ada diberikan kesempatan kepada si pihak konsumen atau si pihak debitur untuk ditawarkan kembali apakah mau mengganti objek yang sudah disewa guna usaha tadi atau akan tetap melanjutkan kredit dengan pelunasan yang sudah dijalankan pada masa sebelumnya. Misalkan ya, ini Pak Yoga ambil jangka waktunya 3 tahun ya. Kemudian udah 2 tahun berlangsung, ditawarin oleh Adil. Pak Adil, Pak Yoga, ini ada kesempatan nih, mau tukar nggak unit yang akan digunakannya ini? Ternyata Pak Yoga mau untuk menukar unitnya ini. Artinya unitnya sudah dikuasai oleh Pak Yoga tadi dikembalikan kepada pihak leasing. Pihak lembaga pembiayaan, jangan sampai salah kita. Lembaga pembiayaan, leasing itu adalah salah satu jenis kegiatan usaha. Nah, kalau kita kembali kepada konteks bisnis digital, antara COD dengan SPP letter gimana bedanya, Pak? Jadi seperti tadi kayak sebelum barang sampai kita belum bayar, Pak. Dari pas barang sampai baru kita bayar. Kalau SPP letter? SPP letter kayak barang kita terima dulu, tapi PPN kita cicil, Pak. Ini kita cicil. Artinya berarti beliau ini termasuk orang yang cukup sering nih atau Shopee.
Ya, nanti kemungkinannya itu ya konsumen ya. Nah, hal seperti itu syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lainnya ada di dalam ruangan ini juga memahami seperti yang dipahami oleh Pak Yoga. Tapi ketika kita telah keliru dalam memahami layanan kegiatan usaha yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jasa tersebut, artinya ini juga akan berdampak merugikan diri kita sendiri jika kita berposisi sebagai konsumen. Contoh, hal sederhana saja lah dalam masa sekarang ini. Persoalan membedakan antara lembaga pinjaman online yang resmi dengan yang non resmi, yang ilegal. Itu masih banyak loh ketidaktahuan dari masyarakat kita. Jadi ketika adanya WA masuk atau SMS masuk dari lembaga penyedia jasa, banyak masyarakat kita itu yang tidak mencoba mencari tahu atau menelusuri dulu bagaimana keabsahan dan legalitas dari badan usaha itu sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian dari beberapa subjek ini, ya, perbankan, kemudian sekuritas dan perusahaan startup, pada umumnya para pelaku usaha lebih cenderung membuat sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Nah, kenapa perseroan terbatas ini jauh lebih kokoh? Karena berkaitan dengan kedudukan saham sampai kepada bagaimana penalihan saham itu jauh lebih terstruktur dan sistematis. Contoh, Bukalapak masih ada sekarang? Bukalapak sama kan dengan Shopee? Ya, menyediakan layanan jasa dalam kegiatan berbelanja online. Ya, Gojek masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Tokopedia masih ada nggak? Masih ada nggak? Sekarang di Gojek masih Nadiem Makarim nggak sebagai pemegang itu? Pemegang kekuasaan atau pemegang jabatan di pengusaha Gojek? Tidak. Nah, artinya saham yang dimiliki oleh Nadiem Makarim itu bisa saja dialihkan suatu waktu kepada pihak lain. Ataupun contoh seperti Bukalapak, Ahmad Zaki ya, foundernya ya. Nah, Ahmad Zaki juga bisa menjual saham mayoritas yang dimilikinya dalam perusahaan Bukalapak itu sendiri. Nah, jadi kecenderungan dari para pelaku usaha untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas karena kedudukannya itu yang jauh lebih jelas yang dimulai dari akta pendirian. Nah, ingat kembali, Agit dan kawan-kawan harus pahami terletaknya perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum, adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari para pendiri dan pengelola dari badan usaha itu sendiri. Contoh, Nagita memiliki sebuah uang sebanyak 1M, ya, katakanlah 1M Aminkan. Ya. Kemudian kerjasama dengan jurnal Linda. Bu, kira-kira kalau misalkan kita bikin sebuah perusahaan yang bergerak di dunia butik dan beauty ya. Nah, saya punya modal segitu, ya. Agit menawarkan yang 1M ini seluruhnya digelontorkan sebagai permodalan pendirian badan usaha serta untuk menggerakkan badan usaha. Nah, Bu Hermalina ternyata punya satu unit ruko yang bisa digunakan sebagai kantor sekaligus tempat melayani para konsumen dalam melakukan perawatan kecantikan. Nah, hal demikian ketika adanya aset lain yang tidak tercantum di dalam akta pendirian badan usaha tadi, apakah itu bisa dijadikan sebagai objek, sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian bagi perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya? Tentunya tidak. Ya. Hanyalah yang tercantum di dalam akta pendirian yang telah dibuat di hadapan penulis tadi. Oh, Agit punya satu unit mobil Fortuner dan satu unit mobil pickup, itu tidak akan tercampur aduk. Kalau misalkan ada bentuk uang prestasi ataupun kerugian yang dialami oleh konsumen dari perusahaan Agit tersebut, ya nantinya itu harus ditanggulangi oleh si pemilik usaha. Makanya orang-orang lebih cenderung untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Nah, kalau kita melihat pada itu skop yang lebih kecil itu,
seperti ini, ya. Ada perbankan, kemudian sekuritas, kemudian perusahaan startup, ya. Kalau kita melihat pada bentukan perusahaan startup itu sendiri, harus ada aspek-aspek hukum yang mendahului bagaimana pendirian daripada usaha berbentuk startup. Ya. Sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini yang menyediakan layanan jasa berbentuk bisnis digital. Ya. Tadi apa aja? Pinjaman online, ya, saham, kemudian penggunaan mobile banking, ya, kemudian seperti yang badan usaha dalam jasa transportasi online, ya, ataupun dompet digital, Dana, OVO, GoPay, ya. Semuanya kan sekarang bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi bisnis dan perdagangan, khususnya dalam bentuk pembayaran. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas atensinya. Saya akhiri perkuliahan singkat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsinya dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kegiatan proses perkuliahan hukum bisnis digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.